Kalau memang diizinkan, saya akan melakukan hal itu. Ada beberapa macam model pusaka yang bisa saya gunakan untuk menghancurkan cahaya harapan dalam satu kali serang. Saya rasa itu bisa digunakan jikalau seluruh penghuni yang ada di dalam cahaya harapan, baik yang tidak bersalah seperti korban-korban yang dicari itu, tidak berada di dalam cahaya harapan itu. Karena jika kita menyerang cahaya harapan itu dengan kondisi mereka masih berada di dalam, tentunya sama saja kita membunuh semua penghuni yang ada di dalam cahaya harapan itu. Permasalahannya di sini, Tuan Datuk Winunggo. Saya sendiri yang sudah puluhan tahun berada di sana, menjadi orang kepercayaan untuk membuat pusaka di dalam cahaya harapan. Itu tidak bisa membuka pintu cahaya harapan dari luar. Lalu, bagaimana cara Tuan Datuk Winunggo untuk mengeluarkan mereka semua yang kata Datuk Winunggo itu tidak berdosa? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali menghancurkan mereka semua dalam satu kali serang. Perjualan. Tapi perlu kau ingat. Ya, mungkin kita berhasil dan bisa menghancurkan cahaya harapan itu seketika dengan satu senjata yang kau buat. Akan tetapi harus kau ingat pula, ada makhluk besar yang berada di belakang cahaya harapan. Itulah yang harus kita pikirkan. Dan sebenarnya itulah yang harus kita siapkan. Kita harus membuat senjata di mana senjata itu bisa digunakan untuk melawan makhluk itu. Karena dirimu yang sudah menjadi penghuni lama di dalam cahaya harapan, saya ingin mengetahui mengenai sosok itu. Seperti apa sosok itu? Jujur saja, sosok yang Tuan Winunggo maksud, saya tidak pernah melihatnya. Memang ada satu makhluk yang itu bersembunyi di dalam lorong-lorong yang ada di dalam cahaya harapan di suatu tempat. Tetapi saya tidak pernah melihat dia keluar. Saya tidak pernah masuk ke dalam lalu melihatnya secara utuh. Saya tidak pernah mendengar suaranya. Memang auranya begitu terasa. Ketika saya sudah berada di tempat persemayaman dia, auranya sangat terasa. Aura kejahatan, aura iblis, sungguh sangat terasa. Tetapi mohon maaf, saya tidak tahu bagaimana rupa dan bentuknya. Saya tidak tahu bagaimana suaranya. Dan saya tidak tahu siapa namanya.